Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwan fiddin, akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk menjalankan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kemudian atas kemudahan dari Allah kita bisa melanjutkan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini adalah salah satu jalan tercepat kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi jalan surga itu banyak, tapi yang paling mudah itu menuntut ilmu. Dan di sini kita diperintahkan untuk melawan hawa nafsu kita, untuk melawan syahwat kita. Kalau ngikutin syahwat, Pak, ngikutin syahwat, Bu, jiwa ini lebih enak di rumah, rebahan sambil main handphone, tahu-tahu udah agak siang dikit berangkat kerja. Tapi kita berusaha mengalahkan hawa nafsu kita dengan kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk mempelajari agama Islam. Dan kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur, karena tidak semua muslim, tidak semua muslimah itu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam. Betapa banyak saudara kita kaum muslimin yang masih lalai dengan agamanya. Lihat orang taat dikit dibilang lebay. Jadi Islam biasa-biasa bae. Jadi Islam biasa. Biasa apa maksudnya, Pak? Biasa nggak sholat, biasa nggak belajar ilmu agama. Kalau kita nggak belajar, Pak, Bu, nggak belajar ilmu agama, kita nggak akan tahu, Pak, nggak akan tahu cara sholat yang benar. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita nggak tahu cara membayar zakat dengan benar. Dan ilmu-ilmu wajib lainnya. Wanita kalau nggak belajar ilmu agama, dia nggak tahu fikih haid. Ilmu fikih haid bukan cuma wanita yang harus mempelajari, laki-laki juga. Jangan sampai istri-istri kita tanya sama
ustadznya, Ustadz Afwan, nah ini kurang pas. Harusnya gimana? Tanya sama suaminya. Makanya semuanya itu wajib menuntut ilmu agama. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau wajib berarti apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ini pengertian waktu zaman SD dulu. Tapi yang benar. Kalau sunnah apa sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi, Pak. Rugi kita nggak mengerjakan sunnah. Ini pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang mengembalikan hati kita kepada fitrahnya. Apa fitrah kita, Pak? Di antaranya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini sebenarnya lurus, Pak. Dari lahir, dari kecil hati kita ini lurus. Kita terlahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Tapi lingkungan yang menjadikan kita Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Lingkungan yang menjadikannya. Karena itu, Pak, lingkungan itu membentuk karakter. Hati-hati. Lingkungan itu membentuk karakter. Kalau bicara lingkungan nih, kalau kita belum punya rumah nih, kita belum punya rumah misalnya. Mau beli rumah atau mau ngontrak rumah, cari dulu lingkungannya yang bagus, Pak. Agar anak-anak kita terjaga. Kalau ada lingkungan dekat masjid, ada TPA-nya, ya, yang tinggal di sekitar masjid orang-orang berilmu, wah mudah, Pak. Gampang hidup kita insya Allah. Tapi kalau rumah kita bagus, rumah kita mewah, kalau tetangganya lingkungannya nggak bagus, nggak akan bahagia kita. Karena lingkungan nanti akan membentuk karakter, apalagi anak-anak kita. Karena kita nggak 24 jam ngawasin anak, terutama laki-laki, bapak ya. Dan alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang fitrah. Fitrah ini bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita tahu bahwasanya yang namanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita nolak kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, apalagi ngasih sesembahan, ngasih sesajen-sajen untuk selain Allah. Logika kita pasti bertanya, ini emangnya benar ya kayak gini? Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bertanya dalam hati kita, ada contohnya enggak ya? Ada dalilnya enggak ya seperti ini? Itu salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang memberikan hidayahnya kepada kita. Ada orang nih nyembelih hewan di tempat keramat misalnya. Kita lihat, kita nggak sengaja melihat. Kemudian hati kita bertanya, apakah seperti ini benar? Apakah Nabi dulu mencontohkan? Tapi kan yang nyembelih itu pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju takwa. Berarti ini Islam yang benar nih kayak gini. Apa kayak gini ya? Itu tandanya Allah sedang memberikan hidayahnya kepada kita. Membuat apa? Kita mencari tahu, browsing. Zaman sekarang zaman canggih, Pak. Gak bisa sholat, cari di YouTube tuntunan sholat sesuai Nabi. Wah, keluar langsung, Pak. Dan berbicara tentang sholat, ya, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ada beberapa hal yang harus kita hadirkan ya, ketika kita melaksanakan sholat, Pak. Karena sholat ini itu posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi ketika sedang sujud. Kemarin sudah kita bahas, kalau sujud ya, itu perbanyak berdoa. Doanya bebas, pakai bahasa mana saja boleh, Pak. Bahasa Linggau, bahasa Jawa, bahasa Sunda, monggo silakan. Tapi ya, usahakan jangan membaca ayat-ayat Al-Quran. Seperti lagi sujud, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak perlu membaca doa yang ada di dalam Al-Quran. Cukup semuanya pengen apa, silakan dibaca ketika sujud. Tapi ingat, ketika sholat sendirian, sholat sunnah, jangan antum jadi makmum di belakang, imamnya sudah berdiri rakaat kedua, antum masih sujud, kelamaan. Nah ini kurang tepat. Kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Hadis yang menceritakan tentang kondisi seseorang itu posisinya paling dekat dengan Rabb ketika sujud, itu dipakai ketika sholat sendirian. Sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, itu silahkan yang lama sholatnya nggak apa-apa. Sujudnya yang lama, tahiyat akhirnya yang lama nggak apa-apa. Mau baca surat-surat panjang nggak apa-apa, silahkan. Dan yang karena sholat itu, sholat adalah sholat menjadi sarana kaum muslimin untuk beristirahat, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Ini nyuruh Bilal untuk ngajak orang sholat. Kemarin juga sudah kita bahas, sebesar apapun masalah kita, Pak, usahakan sholat, Pak. Dan jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Karena sholat ini seperti apa ya, digambarkan Nabi Muhammad SAW, tiang agama. Coba rumah kalau nggak ada tiangnya pasti gimana, Pak? Kurang kokoh. Nggak apa-apa nggak apa-apa nggak sholat. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting kan akhlaknya bagus. Adab saya kan bagus sama orang. Nggak apa-apa nggak sholat berarti. Adabnya bagus kepada manusia, tapi adabnya tidak bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah kunci segala kebaikan, Pak. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Dan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia bisa merasakan dari sholatnya. Dia merasa bahagia ketika melakukan sholat. Dia benar-benar khusyuk, dia benar-benar tumakminah. Dia memahami bacaan-bacaan yang dia baca. Walaupun khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat, ya. Apa faedahnya? Kenapa tumakminah yang masuk rukun sholat? Tumakminah itu gerakannya harus nggak terburu-buru, pas. Kenapa khusyuk bukan termasuk rukun sholat? Karena kalau rukun sholat khusyuk itu termasuk rukun sholat, tidak akan ada yang diterima sholatnya. Kita baru takbir aja kepikiran, wah kompor udah dimatiin belum ya? Wah ini pintu tadi ada kunci belum ya? Kemana-mana pikirannya. Tapi kalau tumakminahnya nggak benar, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya cepat, sholat 8 rakaat tarawih misalnya, itu hanya 4 menit. Wah ini gimana ini? Nggak dapat tumakminahnya. Tapi orang yang benar-benar dia merasakan nyaman, dia akan menikmati sholat-sholatnya. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang perlu kita hadirkan. Kemarin sudah kita bahas, yaitu harus ikhlas.
Ikhlas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang akan mendorong seseorang ketika dalam melakukan sholat, dia mengharapkan cinta, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu termasuk syarat diterimanya amal kita, Pak. Ikhlas itu termasuk syarat diterimanya semua amal ibadah kita. Syarat diterimanya ibadah ada berapa? Masih ingat nggak? Ada 2. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ittiba, mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hal apa? Ibadah. Kalau masalah dunia, antum lebih tahu urusan dunia antum. Mau musolanya pakai AC, mau kipas anginnya 5, monggo silahkan, itu urusan dunia. Mau sejadahnya yang tebelnya 10 cm, ya monggo silahkan, itu urusan dunia. Tapi kalau urusan agama itu mutlak syaratnya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan duanya ini harus sinkron, Pak. Keduanya ini harus sinkron antara ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa ikhlas aja, nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa lah, sholat subuh ikhlas lillahi ta'ala, tapi 5 rakaat. Kira-kira terima nggak, Pak? Sholat ikhlas sholatnya. Terus saya ikhlas kok. Kenapa kamu marah sama saya? Saya sholatnya ikhlas kok. Nggak diterima. Karena apa? Tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholat subuhnya 2 rakaat. Karena kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada perintah sholat subuh 2 rakaat. Tahunya dari mana? Dari mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, dia sholat 2 rakaat sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak ikhlas. Dia sholat yang mungkin karena takut dengan bosnya, ya, atau dia sholat karena sedang mengincar gadis pujaannya. Wah, bapaknya ini imam masjid nih, jadi saya harus ke masjid terus. Jadi niatnya udah beda. Nah, ini tidak diterima. Kemudian di antara hal yang harus kita hadirkan ketika sholat, yaitu harus jujur. Jujur dan tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sholat yang kita lakukan. Kita memusatkan hati kita dalam sholat. Kita memusatkan hati kita ini dalam sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk memaksimalkan, berusaha untuk memaksimalkan dan menyempurnakan secara lahir ataupun batin. Secara lahirnya gimana? Hamba tersebut akan berusaha agar gerakan dalam ucapan dan ucapannya dalam rangkaian sholat yang dia lakukan itu sesempurna mungkin. Alhamdulillahirobbilalamin, amin. Wah, ini dia nggak sempurna bacaannya. Tapi kalau dia menikmati bacaannya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu ketika sholat sendirian atau sholat berjamaah. Dan secara batin, seorang hamba tersebut dia berusaha supaya bisa khusyuk dan senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kosong dari ruh, sholat jasadnya di sini, tapi pikirannya kemana-mana, maka sholat tersebut seperti kita badan kita jasadnya ada, tapi ruhnya nggak ada. Bisa dipahami ya? Ya mungkin semua orang pernah mengalami lah. Sholat
Tapi pikiran kita masih kemana-mana. Dan inilah hikmah dari perintah Nabi Muhammad SAW ketika setelah selesai sholat, itu apa yang diucapkan? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali, Pak. Kalau tahmid, alhamdulillah, Allahu a'lam ya. Saya belum pernah ketemu. Mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ketemu hadis atau pernah dapat kajian tentang fikih sholat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW setelah sholat itu mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Ya. Tapi kita belum pernah ketemu, Pak. Ya. Kalau hadisnya sahih, monggo silakan diikuti. Ya. Apa hikmahnya ya? Karena ketika setelah selesai sholat, ya, kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah dikarenakan kita sholatnya mungkin ya kurang khusyuk. Ya. Mungkin pikiran kita masih memikirkan yang lain. Ya. Kayak tadi kunci motor hilang kemana? Ya. Rumah udah dikunci apa belum? Ya. Biasanya kalau kunci motor hilang, ambil wudhu, sholat, baru takbir, Allahu Akbar. Ini ketemu kunci motornya. Oh, di kantong, itu saku ternyata. Ya. Udah tenang habis itu. Kemudian mengikuti yang perlu kita hadirkan ya, ketika sholat adalah mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa. Ya. Dan ini mutlak ya. Kalau mau memodifikasi, silahkan modifikasi yang lain. Ya. Kendaraan mau dimodifikasi, mubah, silahkan. Ya. Selagi tidak menzalimi orang lain, silahkan. Ya. Mau renovasi rumah, monggo silahkan. Ya. Mau rumahnya segi 4, segi 5, ya. Atapnya gini dan begitu, silahkan. Ya. Tapi jangan modifikasi sholat. Ya. Jangan modifikasi agama. Tidak boleh, Pak. Kalau masalah urusan agama ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi sholat ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Apakah kita pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat? Tidak pernah. Ya. Caranya gimana? Ya dengan mempelajari fikih sholat. Takbirnya Nabi itu gimana? Ya. Posisi tangannya bersedekapnya di mana? Karena mungkin kita pernah ketemu. Ada orang yang takbirnya gini. Ada yang takbirnya kayak gini. Ada yang kayak gini tangannya. Ya. Ini macam-macam ya. Nah, kita mempelajari. Ya. Kita mempelajari yang mana yang benar. Itu loh. Yang sahih yang mana? Ya. Cara duduk tahiyatnya seperti apa? Ya. Bacaannya seperti apa? Mungkin dari kecil, dari SD atau dari TK mungkin ya, sampai sekarang bacaan kita masih iftitahnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Tapi masih ada 10 lagi ya. Doa iftitah, karena doa iftitah itu ada 11 Pak ya. Doa iftitah itu ada 11 ya. Dan ini kita pelajari, nggak apa-apa, silahkan. Doa tahiyat akhir, doa tahiyat ya, kita pelajari ya. Apa-apa saja bacaannya ya. Kalau kita mau mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sebenarnya agama Islam ini simple, Pak. Mudah agama Islam. Agama Islam itu agama paling mudah. Ada dalil kerjakan, nggak ada dalil tinggalkan. Kalau ada yang ngasih ilmu, Mas, nanti sholat ba'diyah maghrib itu 12 rakaat ya, Mas. Sholat ba'diyah maghrib 12 rakaat. Tanya dulu, ada dalilnya nggak, Pak? Sering kita jelaskan ya. Kalau urusan agama, tanya ada dalilnya apa enggak. Tapi kalau urusan dunia, apa yang perlu tanya? Ada larangannya apa enggak? Bukan ada perintahnya apa enggak. Kita mau buka Al-Quran Kutubus Sittah sama Al-Quran Al-Karim ya. Perintah makan mendoan nggak ada, Pak ya. Perintah makan rendang nggak ada ya. Tapi ada larangannya nggak? Ini kalau masalah dunia.
Tapi kalau masalah agama, tanya ada contohnya enggak dari Nabi Muhammad SAW. Ini agama Islam itu agama paling mudah. Kemudian yang perlu kita hadirkan ketika kita sedang melaksanakan sholat, yaitu ihsan. Ihsan itu lebih dari hasan, lebih dari toyib, lebih dari apa lagi ya? Ihsan itu isim tafdil, Pak, yang menandakan lebih. Isim tafdil yang menandakan lebih. Dari kalimat apa? Hasan, hasanah, yang artinya lebih baik. Ihsan ini artinya lebih baik. Ini dibahas di hadis keberapa ya? Di kitab Ushul Tsalatsa kalau tidak salah, tentang pengertian ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ketika kita sholat, Pak, sholat kita membayangkan Allah, kita melihat Allah. Oh, nggak mampu pikiran saya, gimana membayangkan Allah? Ya kita pusatkan, kita fokus bahwasanya Allah itu sedang melihat kita. Itu sebaik-baiknya tingkatan itu ihsan, Pak. Sebaik-baiknya tingkatan ketika beribadah itu ihsan. Kalau kita menggunakan ihsan ini dalam setiap kegiatan kita, aman kita, Pak. Kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sedekah, kita mau zakat, semua jenis ibadah. Kalau kita sudah membawakan ihsan dalam hidup kita, kita aman. Kita akan lebih aman. Ini makanya ihsan ini sesuatu yang puncak, tingkatan yang paling tinggi. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita hadirkan ketika sholat, kita menyadari bahwasanya anugerah yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ingat bahwasanya dimudahkan dia untuk sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, wallahi, sampai bersumpah dia, wallahi laulallahu ma ihtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, maka kami ini tidak akan mendapat petunjuk, tidak bisa bersedekah, dan tidak bisa melaksanakan sholat. Itu semua karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita, bukan karena kita hebat, Pak. Kita bisa dibangunkan sholat malam, wah, sholat malam merasa bangga, wah ini karena saya hebat nih, tidurnya cepat, jam 3 bangun, setengah 3 bangun, ya karena saya hebat bisa sholat malam. Bukan, Pak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita. Alarm itu cuma fasilitas, Pak, cuma sarana tok. Tapi yang membangunkan kita itu Allah. Jadi jangan berbangga diri. Jangan pernah berbangga diri bisa bersedekah, bisa sholat, bisa kenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan berbangga diri. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dan kasih sayangnya Allah, ya mungkin kita sama kayak orang-orang yang lain. Kita sama kayak mereka. Makanya kita tidak boleh menghina atau mengejek
saudara kita yang belum kenal sunnah. Ya. Doakan, Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Udah, kita dikatain jenggotan kayak kambing, dikatain wah celananya kebanjiran, ya. Yang pakai cadar dikatain kayak ninja, ya biasa aja. Ya. Doakan, mungkin dia belum paham. Bisa jadi ketika dia kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, dia lebih baik daripada kita. Wong kita dulu kayak dia kok. Kita dulu modelnya kayak mereka. Mungkin masih masih menyempelekan sholat, bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak sholat sama sekali dulu. Tapi ketika hidayah menyapa kita, ya kita baru sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum ballallahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Qul, katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, kata Allah. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi yang memberikan keimanan kepada kita ini Allah, Pak. Yang memberikan nikmat-nikmat kita dalam beribadah itu Allah. Makanya ketika sholat kita mendatangkan rasa bahwasanya anugerah yang kita rasakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita hebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang itu menjadi muslim, ya, dan mampu melaksanakan sholat, ya, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina mana sikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kami cara melakukan ibadah haji dengan benar, dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu masih minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah cara melakukan ibadah. Jadi bukan berinovasi sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, yang keenam yang perlu kita hadirkan ketika kita melakukan sholat, ya, yaitu merasa kurang dalam beramal. Merasa kurang dalam beramal. Karena sebesar apapun usaha seorang hamba, ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap saja dia dikatakan sebagai orang yang kurang. Jangan mentang-mentang sudah melakukan sholat malam, sanakan sholat ba'diyah subuh, kemudian sholat duha, kemudian rawatib dikerjakan semua, merasa cukup amalannya. Enggak, Pak. Kita masih kurang, ya. Masih jauh lebih besar amalan yang dilakukan oleh orang-orang solih lainnya. Karena amalan kita ini sangat sedikit. Amalan kita sedikit, dosa kita banyak. Jadi kita belum tahu amalan kita ini yang mana yang diterima. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang orang yang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang selama 60 tahun nggak diterima sholatnya. Bayangkan, Pak, 60 tahun
sholatnya, bukan umurnya, bukan. Gara-gara apa? Takbirnya benar, rukuknya nggak benar. Rukuknya benar, sujudnya nggak benar. Sujudnya benar, tahiyatnya salah. Nah ini ya. Ada hadis-hadis yang menceritakan tentang orang yang selama 60 tahun ya, tidak diterima sholatnya. Kenapa kita merasa kurang? Karena haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita tunaikan itu lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan. Bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita. Ini konsepnya ya, perlu kita ingat ya. Bukan Allah yang butuh sama ibadah kita, Pak. Tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selubuk Linggau ini nggak sholat, silahkan. Satu kota Lubuk Linggau ini nggak sholat, satu Sumsel ini nggak sholat, silahkan. Allah nggak butuh. Kita yang butuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita nantinya. Walaupun kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, Pak. Ingat, Pak, kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Itu untuk menentukan posisi kita di surga. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi, Pak. Dan bertingkat-tingkat surga itu. Kita melakukan ketaatan ini untuk menentukan saya nanti di mana di surga. Bukan karena saya melakukan sholat duha, saya melakukan tahajud ini, bakal masuk surga, bukan, Pak. Tapi murni karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Itu akidah kaum muslimin ya. Bukan karena banyak-banyaknya amalan ya. Banyak tapi nggak berkualitas buat apa ya. Banyak tapi tidak berkualitas. Lebih baik sedikit, continue dan sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab ya. Kami akhiri dulu sampai di sini. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.